Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Irawan. Saya sebagai pencetus ayam Kuntara 4 yang berdomisili di Jogja. Untuk alamat lengkapnya di Kabrokan Kulon, RT 03 RW 00, Sendang Sari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Untuk map bisa di Mabes Kuntara 4 atau Tukul Bitfarm. Untuk nomor WA saya 0819 3560 4262. Saya dulu bergelut di bidang ayam merah, yang manakala ayam merah itu dulu saya jadikan bibit ayam chopper. Jadi untuk breeding saya sudah bergelut lebih dulu untuk menyilangkan yang mana chopper itu dari ayam Bangkok sama betina ayam merah. Dan lambat laun saya memikirkan untuk membuat ayam kampung. Dan alhamdulillah sekarang tercetuslah ayam Kuntara 4 yang mana itu sebagai pengganti ayam merah saya. Di Kuntara 4 ini saya mulai sebelum COVID ya Mas ya. Dulu saya sudah belajar menyilang-nyilangkan. Tantangannya ya di samping modal, terus kesulitan untuk mencari materi persilangan, karena materi persilangan itu kan dulu rata-rata dari luar negeri, dan juga dulu ya nggak langsung jadi Mas, ada kegagalan sebelum jadinya Kuntara 4. Prosesnya ya dari jadi itu ya sekitar ada 5 tahun lah. Motivasi ini karena bisnis ayam itu termasuk bisnis harian Mas. Jadi ayam itu termasuk penghasil harian, yang mana kebutuhan kita juga harian. Kalau sudah hariannya kita oke, terus kita sudah mapan, insya Allah nanti bisa lanjut ke bisnis yang lain. Uniknya ya ayam Kuntara 4 kan pasti pada bertanya, ini kok ada kata-kata 4-nya itu gimana toh? Nah terus yang 1, 2, 3-nya kemana kan gitu, kok tahu-tahu ada 4-nya, pasti yang bertanya ada. Nah emang uniknya gini, kalau saya itu sebagai pencetus membuat ya Mas ya, kayak itu mantep, produk itu jadi dulu baru dipasarkan. Nah 1, 2, 3 itu kan fase. Ya, jadi saya mantepnya itu setelah keempat baru saya pasarkan. Jadi saya sudah mantap dengan produk saya, dan nanti di peternak itu istilahnya tinggal pakai. Kan nggak usah disilang-silang lagi, intinya kita tinggal beli, besarkan, sudah kita pakai. Dan itu memang mulai proses, dan proses itu memang saya tahan semua, baru di Kuntara 4 saya edarkan. Ini bisa dikatakan ayam baru, ayam strain baru. Kalau di bahasa di ayam layar kayak itu strain, karena strain itu berarti ya cukup ayam itu, dan persilangan perkawinan juga ayam itu. Karena saya punya pedoman sendiri, kalau ayam itu ya bagusnya itu di kemantekan tubuh. Untuk melalui itu juga panjang. Dan kenapa kok tidak ada Kuntara 5, Kuntara 6? Karena dengan perkawinan sesama Kuntara 4 itu sudah cukup. Nanti tinggal penerapannya aja biar nggak inbreeding. Kita bisa memilah, dan misalkan kita ada betina, kita bisa ambil ke jantan peternak yang lain biar tidak inbreeding. Mengawinkan terus menerus sesama Kuntara 4 itu ada kelebihannya juga. Dia lebih tahan penyakit, dia nggak galak, dia lebih adem, dia lebih jinak kayak gitu. Ini strain baru, pengembangan berikutnya cukup sesama Kuntara 4. Itu menurut saya. Kalau perawatan harian itu yang saya sodorkan di peternak-peternak itu sesuai SOP ayam layer, ayam merah, ayam telur yang telurnya merah dan betinanya itu merah ya. Itu mulai dari pakan, vitamin, vaksin,
pakan mulai fase dini, remaja, dewasa itu mengikuti ayam layar. Itu yang saya terapkan di OSOP ayam Kuntara 4. Tapi dalam penerapan itu berbeda, mungkin dari pemakaiannya, vitamin obat ya lebih sedikit, terus vaksin itu juga nggak serapet ayam merah yang banyak vaksinnya kayak cacar, kayak EDS, kayak ini. Itu yang saya pilih cuma 3 macam, kayak NDIB, Ndelasota, AI, dan kayak Kumboro pun sebenarnya bisa dipakai atau enggak, karena ayam Kumboro itu kan terjangkitnya di bawah 30 hari, sedangkan ayam Kuntara 4 biasanya sudah tahan di 15 hari ke atas, dia sudah tidak mudah kedinginan. Dan misal kayak porsi pakan itu juga beda, porsi sama ayam merah juga beda. Terus penanganan dalam segi penyakit itu lebih ringan, dan misalkan kita obatin dia lebih cepat sembuh, dan intinya di perawatan lain-lain dia lebih sedikit lebih irit lah. Market sendiri saya ya tetap memakai sosial media, tetap pakai, tapi saya intinya menerapkan di peternakan dulu, Mas. Jadi saya lebih aktif ke peternak, saya nggak ada grup WA, grup FB kayak gitu, tapi yang saya pikirkan itu ke peternak. Misalkan saya jual ayam itu nggak seperti jual baju yang kita sudah transaksi bayaran kita lepas. Saya memikirkan ke peternak. Peternak itu bisa berhasil gimana tuh? Ya saya bimbing. Sebisa mungkin saya bimbing. Memang agak ketelatan untuk menjawab karena ya memang banyak yang saya bimbing. Karena biar langsung ke saya, kalau ada apa-apa saya bisa menjawab. Saya mengutamakan untuk peternak yang intinya sudah membeli ayam saya, sebisa mungkin saya bimbing biar ada keberhasilan. Untuk harga bibit dari saya itu 15.000 per ekor itu campur. Untuk pengiriman saya ada minimal ya, itu minimal 50 ekor ya. Misalkan untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu menjual kalau tersedia. Untuk harganya itu per minggu 10.000 saya, Mas. Per minggu 10.000. Untuk ketersediaannya itu nggak mesti. Kayak misalkan DOC ya saya tadi tiap minggu 800 sampai 1.000. Tapi untuk list order pengiriman itu bisa antri 2 sampai 3 bulan. Untuk remaja, polet ya gitu tiap minggu kebanyakan saya habiskan. Untuk penetasan itu sama ayam yang lain lah, 21 hari. Cuma tingkat keberhasilannya itu kalau ayam kampung itu biasanya lebih tinggi, Mas. Di angka 90% itu masih bisa kuat. Saya ngirim-ngirim ke dalam kota, luar pulau. Itu ya hampir tiap minggu saya kirim. Harga telurnya 10.000 per butir. Untuk minimal order itu 3 box saya. 3 box isi 16 kali 3, 48. Dari mohon maaf kalau di saya untuk orderan ada minimalnya. Kayak paketan, usia dewasa itu juga ada minimal order. Untuk kirim-kirim selagi ada jalurnya itu bisa. Dan sekarang ya kalau di area Jawa rata-rata pakai kereta dulu, habis itu pakai bis, kalau tidak ada pakai travel. Untuk jalur Sumatera itu nanti pakai bus, paling kalau udah jauh Riau ke Medan, Aceh itu sudah pakai pesawat. Dan pesawat pun itu perjalanan juga cepat, kayak kita kirim di area Jawa. Kita berangkatkan malam, terus siang atau sore sudah sampai. Harga indukan itu hitungan per minggu. Misalkan 2 bulan itu berapa minggu toh? Itu berarti 8 minggu, berarti 80. 3 bulan, 13 minggu, 130 seperti itu. Nanti mentoknya di 6 bulan, 7 bulan, itu sudah dikatakan induk. Induk biasanya saya harus sudah nelur itu 250. Sudah nelur aktif gitu, Mas. Misalkan 10 bulan ini tetap sama, kayak gitu. Karena itu kan peternak, ibarat kata itu sudah menghasilkan telur, yang dihitung itu pokok dari pakan. Ya. Hasil itu peternak banyak macam ya, misalkan kita mau menerapkan telur konsumsi, terus kita mau menerapkan jual DOC, itu
penghasilan juga berbeda-beda. Yang penting kita patok dulu. Patok itu hitungan pakan per ekor ayam ya. Kalau di Jogja itu pakan sekitar 7.500 per kilogram. Untuk per ekornya itu anggaplah 800. Kalau kita jual konsumsi itu tinggal dibulatkan aja 10 ekor. Misalnya 10 ekor berarti kan dari 10 ekor tadi kita pembiayaan pakan itu 8.000. Belum tambahan kayak vitamin dan lain-lain itu ada tapi kecil. Terus untuk menghitung hasil itu persentase produksi 75-80%, anggap aja di tengah-tengah, tapi rata-rata di atas 70%. Dan kuntara 4 juga bisa dikembangkan lagi. Jadi peternak itu juga bisa menjual kuntara 4 seperti saya dengan harga sama seperti saya, nggak masalah. Yang penting jangan terlalu rendah. Silahkan, yang penting apa? Yang penting dijaga kualitasnya. Apalagi kalau untuk menghasilkan DOC, itu penghasilan sudah beda lagi ya. Terus misalkan telur konsumsi biar lebih up lagi apa? Sudah bikin omega itu biasanya bisa selisih Rp500, itu penambahan lagi. Dan alhamdulillah ini teman-teman di Kuntara 4 ini kualitas telur sudah dilabkan di Jepang. Itu hasilnya alhamdulillah memuaskan. Dan kualitas telur itu bisa mendongkrak kita ke penjualannya. Di samping omega esensialnya dia tinggi. Dan ada sih banyak laporan mas, misalkan makan telur ini alergi, kok makan telur ayam Kuntara 4 kok enggak. Ya alhamdulillah, saya nggak tahu, saya nggak sampai mikir-mikir seperti itu. Yang penting saya bikin ayam bagus, bisa diterima masyarakat, dia puas, menghasilkan itu saya sudah syukur. Apalagi ada nilai plus-plus seperti itu, kayak rasa dagingnya. Banyak yang komen, Mas Kuntara 4 rasa dagingnya enak, gurih kayak gitu, ada ciri khasnya. Dan udah tak coba tak sembelihkan, cuma kasih bumbu racik. Oh, kamu masakannya kok jago, enak. Ini bukan saya yang masak jago, tapi ayamnya enak kayak gitu. Itu tidak 1-2 orang kayak gitu kan. Dan unik lagi itu Kuntara 4 itu enggak bau mas kotorannya. Kotorannya itu dikit-dikit. Terus saya ini nggak pakai apa, cuma pakan SOP tadi. Udah, itu saya tidak memakai jejamuan, nggak ada obat, nggak ada. Dan makannya itu juga aneh, nyemil mas, nyemil, terus kayak senot, pilek itu ya bisa saja, tapi untuk penularannya itu lambat sekali. Ngobatin ntar aja, kadang dibiarkan sembuh kayak gitu. Keunggulan Kuntara seperti itu. Jadi banyak yang cari itu karena kemantekan tubuh. Bisa sakit ya bisa sakit, tapi ya mudah dinangani dan gak mudah menular kayak gitu. Untuk sistem kandang itu semua bisa, tapi ada laporan dari peternak itu yang produksi paling tinggi itu yang sekap mas, di bawah itu C5, C6 kayak gitu, C7 itu laporannya paling tinggi, bisa di angka 90-an, kadang 100%. Untuk di baterai sama umbaran los itu belum setinggi yang di bawah, bisa cuma nilai plusnya. Pesan untuk anak muda, belajar mandiri, belajar untuk usaha walaupun itu masih dalam kategori sedikit untuk belajar menjadi yang besar. Karena nanti kalau langsung besar kita tidak tahu, jalannya kecil itu akan mudah roboh. Dan ayam ini termasuk makanan harian kita, mulai dari telurnya, dagingnya. Jadi pasar di ayam itu masih sangat luas. Harapan saya itu peternak mandiri bisa sukses dan peternak tidak terlalu ketergantungan, mulai dari DOC, pakan itu sebenarnya kan ada solusi, tapi kalau kita tidak belajar di situ mana kita tahu. Terus harapan peternak mandiri itu anti badai, dengan guncangan apapun kita tetap enjoy, bisa jalan. Ya itu dimulai kita bisa bikin bibit, terus kita bisa meramu pakan sendiri yang mana tidak mengganggu produktivitas sama pertumbuhan ayam. Insya Allah kalau dikupas terus, belajar terus, kita bisa. Untuk
mendapatkan bisa WA ke saya itu langsung ya, itu nomor saya pribadi karena saya tidak punya admin. Itu bisa list pemesanan nanti sama DP. Saya minta DP cuma 100.000, tapi kadang praktiknya ya banyak. Tapi untuk perlengkapan. Terus misalkan mau berkunjung ke sini bisa tiap hari, asalkan tidak hari Minggu. Dan untuk jamnya di atas jam 10 itu sudah mulai senggang. Untuk mapnya Mabes Kuntara 4 atau Tukul Bit Farm nanti akan muncul. Oke, terima kasih sudah mau mampir menyimak dan mungkin bisa bermanfaat. Cukup dari saya, apabila ada salah kata, salah ucap, dengan besar hati saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.